Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan senantiasa setia menunggu channel Cerita Wayang. Kali ini kita akan meneruskan cerita tentang karakter yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang Sobali, Sugriwa, dan Dewi Anjani. Sekarang kita akan menceritakan tentang bagaimana kelanjutan Sugriwa dan Sobali serta Dewi Anjani yang akan dibangunkan oleh para dewa. Oke, kita saksikan ceritanya. Jangan lupa untuk menyiapkan camilan serta kopi dan senantiasa jaga sinyal wifi kalian. Semoga selalu cepat terhubung, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan setia dalam menunggu cerita selanjutnya. Jom kita saksikan. Dan teman-teman, cerita kali ini kita akan mulai, yaitu dengan judul Lembusura dan Maesasura. Mereka adalah dua siluman sapi dan siluman kerbau yang menembus kepada Kahyangan dan membuat kekacauan di sana, di Kahyangan Maniloka. Kekacauan itu pun langsung terdengar oleh Sang Mahabharata Guru, dan kemudian mempersilahkan Sang Maesasura dan Lembusura untuk masuk ke dalam keraton. Lalu mereka pun menyebutkan keinginan mereka berdua kepada Sang Batara Guru. Mereka menyebutkan bahwasanya salah satu dari mereka ingin melamar dari salah satu bidadari yang berada di Kahyangan Maniloka, yaitu Dewi Tara. Batara Guru yang mendengar hal itu lantas berpikir bagaimana caranya untuk mengelabui Lembusura dan Maesasura, karena sangat jelas bahwa Lembusura dan Maesasura tidak menerima jawaban tidak dan harus diberikan Dewi Tara kepadanya. Lalu kemudian Batara Guru pun mengatur siasat dengan mengelabui Lembusura dan Maesasura bahwasanya Dewi Tara akan segera diserahkan ke tempat mereka, yaitu kerajaan mereka yang bernama Gua Kiskenda. Tentu saja Lembusura dan Maesasura pun tidak langsung percaya dengan perkataan Batara Guru. Namun Batara Guru mampu menjamin bahwasanya Dewi Tara sendirilah yang akan datang langsung ke Gua Kiskenda. Ketika ditampilkannya Dewi Tara yang sangat cantik, kemudian Lembusura dan Maesasura pun percaya dan segera pergi dari Kahyangan Maniloka. Batara Guru yang tersenyum berhasil membujuk Maesasura dan Lembusura untuk kembali ke tempat asal mereka. Kemudian Batara Guru dan para dewa pun mengatur siasat. Di antaranya adalah saran dari Sang Batara Nerada yang menyarankan kepada Batara Guru untuk menyuruh kepada anak-anak daripada Resi Gotama yang sekarang sedang bertapa di hutan Pancawati. Lalu kemudian Batara Guru pun menyetujui apa yang disarankan oleh Batara Nerada. Lantas Batara Guru pun memberikan ajian-ajian khusus, yaitu ilmu-ilmu kanuragan kepada Sobali dan Sugriwa. Lalu kemudian Batara Nerada pun diutus untuk membangunkan para anak dari Resi Gotama. Dengan diutusnya Sang Resi Nerada, kemudian Sang Resi Nerada pun turun ke alam Mayapada. Kemudian tibalah Resi Nerada di hutan tempat bertapanya Sobali dan Sugriwa. Tentu saja mereka bertapa di tempat yang terpisah. Lalu kemudian Resi Nerada pun membangunkan mereka berdua dan mengumpulkan mereka berdua. Lalu kemudian Resi Nerada pun memberikan beberapa ajian khusus kepada mereka berdua, yaitu salah satunya ajian yang sangat terkenal, yaitu Aji Pancasona yang diberikan kepada Resi Sobali. Dan untuk Sugriwa pun diberikan kewenangan untuk menjadi raja di hutan ini dan memimpin semua pasukan kera serta hewan yang berada di hutan Pancawati ini. Lalu dengan semua yang diberikan kewenangan serta kesaktian oleh Resi Nerada kepada mereka berdua, mereka pun diberikan perintah oleh Resi Nerada. Perintah tersebut adalah berupa perintah untuk membasmi dua orang siluman, yaitu siluman sapi dan siluman lembu, yaitu Lembusura dan Maesasura.
Mereka pun lalu menanyakan di mana letak berada Mahesasura dan Lembusura. Resi Narada pun lantas memberikan petunjuk bahwa Mahesasura dan Lembusura berada di Gua Kiskendha. Dengan pasukannya yang sangat besar, Lembusura dan Mahesasura dapat membumi hanguskan seluruh hutan yang berada di sini. Serta juga Resi Narada menceritakan bahwasanya Lembusura dan Mahesasura sudah berbuat sewenang-wenang dengan datang ke Kahyangan, menghancurkan Kahyangan, mengobrak-abrik demi mendapatkan Batari atau Dewi Tara. Dan dengan tugas yang sangat berat itu, barang siapa yang berhasil di antara mereka berdua mengalahkan Lembusura dan Mahesasura, maka akan dihadiahi Dewi Tara, yaitu bidadari yang sangat diinginkan oleh Lembusura dan Mahesasura. Dan tanpa lama kemudian, Sobali dan Sugriwa pun langsung menyanggupi tugas yang diberikan oleh Batara Narada dan langsung bergegas demi mencari Gua Kiskendha. Dan tibalah mereka di wilayah kekuasaan Mahesasura dan Lembusura, dan tidak jauh dari wilayah itu terlihat memang ada sebuah pintu masuk gua yang tentu saja pasti di dalam sana terdapat Mahesasura dan Lembusura. Lalu kemudian Sugriwa dan Sobali pun membabat habis para dendawa atau para bawahan dari Lembusura dan Mahesasura yang terdapat di wilayah sana. Satu persatu, bahkan keseluruhan dendawa yang ada di tempat itu dihajar habis oleh Sugriwa dan Sobali tanpa bersisa. Lalu kemudian mereka tibalah di mulut gua. Namun ketika Sugriwa hendak masuk ke dalam gua tersebut, Sobali pun mencegah Sugriwa untuk masuk ke dalam gua tersebut. Sobali pun memberikan persyaratan kepada Sugriwa bahwasanya biarkan saja Sobali yang masuk ke dalam gua itu sendirian, karena dia tidak mau kalau misalkan mereka berdua kalah atau mati di dalam Gua Kiskendha ini, keturunan Resi Gotama hilang di muka bumi ini. Lalu kemudian Sobali pun memberikan perintah kepada adiknya Sugriwa, apabila ada darah merah yang keluar dari dalam gua, berarti dia yang menang. Dan apabila darah putih yang keluar ke dalam gua atau keluar dari gua, yaitu berarti dia yang kalah, dan harus segera menutup gua ini dengan batu yang sangat besar agar Mahesasura dan Lembusura tidak bisa keluar dari dalam gua itu. Dan dengan berat hati pun Sugriwa akhirnya menunggu di luar, dan Sobalilah yang masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua sendiri benar saja ada Lembusura dan Mahesasura yang tadinya sedang menunggu diantarkannya Dewi Tara ke dalam Gua Kiskendha. Namun yang datang malah Sobali. Tanpa basa-basi, Sobali pun langsung menghajar keduanya, dan memang benar saja Lembusura dan Mahesasura sakti luar biasa. Sobali pun cukup kewalahan melawan Mahesasura dan Lembusura, namun berkat daripada aji Pancasona yang dimilikinya beberapa waktu yang lalu, Sobali pun kemudian bangkit lagi dan lagi. Dan dengan satu serangan, Sobali pun teringat akan yang diajarkan oleh gurunya, yaitu sang ayah Resi Gotama. Lalu Sobali pun merangkul kedua kepala dari Lembusura dan Mahesasura, kemudian mengadu keduanya hingga meninggal dunia. Namun yang terjadi di dalam gua adalah otak dari Mahesasura keluar sehingga mengeluarkan cairan yang berwarna putih, sedangkan Lembusura mengeluarkan darah yang sangat deras. Sehingga yang terjadi adalah darah yang keluar dari dalam gua adalah berwarna merah dan berwarna putih. Sugriwa yang melihat darah yang keluar adalah darah merah dan darah putih, melihat kejadian itu lantas kemudian menyimpulkan bahwa yang meninggal adalah Sobali beserta kedua jin dari Mahesasura dan Lembusura. Lalu dengan berat hati kemudian Sugriwa pun menutup gua itu dengan batu yang sangat besar sehingga tidak bisa keluar.
Namun yang terjadi di dalam gua yang sebenarnya adalah Sobali berhasil mengalahkan keduanya. Namun ketika Sobali hendak kembali ke pintu gua, ternyata gua itu sudah ditutup oleh sang Sugriwa adiknya. Sobali pun yang tidak tahu menahu akan hal itu kemudian murka terhadap adiknya Sugriwa. Sobali berpikir bahwasanya Sugriwa sangat ingin menikahi Dewi Tara, sehingga dengan mengurungnya Sobali di dalam gua, dia bisa menikahi Dewi Tara yang dihadiahkan oleh Batara Narada kepada dirinya. Lantas kemudian Sobali yang tidak bisa membuka pintu mencoba untuk berkonsentrasi di dalam gua selama beberapa waktu. Baik teman-teman, mungkin segitu yang bisa kita ceritakan pada kesempatan kali ini, dan nanti tetap akan bersambung dengan keluarnya Sobali di dalam gua Kiskendha dan akan memulai pertengkaran daripada adiknya yaitu Sugriwa, dan di sanalah dimulainya pertengkaran antara Sugriwa dan Sobali. Lalu kemudian kita juga akan mengutip sedikit kisah tentang Dewi Anjani yang berhasil keluar dari kutukan dan melahirkan seorang anak yang dititisan oleh dewa. Dan anak inilah yang nantinya akan menyelesaikan urusan perseteruan antara kedua pamannya yaitu Sugriwa dan Sobali. Lalu kemudian cerita ini akan terus bersambung sampai bertemunya para kerajaan kera ini dengan Batara Rama. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan silakan tunggu kelanjutan daripada ceritanya. Jangan lupa berikan dukungan dengan like, subscribe, dan komen, serta berikan masukan kalian ke dalam kolom komentar. Baik, sampai jumpa lagi kepada cerita yang selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kita akan tutup dengan tutup lawang Sigotaka. Ciao.